Assalamualaikum sahabat dunia astral, jumpa lagi dengan saya Budi. Apa kabar sahabat dunia astral? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, berlimpah serta dalam lindungan Allah Ta'ala, amin ya robbal alamin. Halo semuanya, selamat datang di channel Dunia Astral. Di sini kita akan menjelajahi dunia mistis, penuh dengan kisah-kisah horor yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Malam ini saya punya cerita yang akan membawa kalian ke dalam kegelapan. Sebuah kisah tentang pertemuan manusia dengan makhluk tak kasat mata yang menyeramkan, yang mungkin membuat kalian berpikir dua kali sebelum melewati tempat-tempat angker. Siapkan nyali kalian, karena kisah ini akan mengguncang imajinasi dan keberanian kalian. Jangan lupa untuk duduk nyaman, redupkan lampu, dan pastikan kalian tidak menonton sendirian. Mari kita mulai cerita malam ini, disetubuhi genderuwo. Nia adalah seorang gadis desa yang dikenal pemberani. Malam itu, ia terpaksa melewati hutan larangan untuk pulang ke rumah setelah menolong temannya yang sedang sakit. Hutan itu memiliki reputasi menyeramkan, dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, dan menjadi tempat yang dihindari penduduk setempat. Namun, karena jalan memutar terlalu jauh, Nia memutuskan mengambil risiko melewati hutan tersebut. Langit malam gelap gulita, dan bulan hanya terlihat samar-samar di balik awan tebal. Suara jangkrik yang biasanya menemani malam berubah menjadi keheningan mencekam. Angin dingin berembus, menyentuh kulit Nia seperti tangan-tangan tak terlihat. Ia mencoba mengalihkan rasa takutnya dengan melangkah cepat, tapi langkahnya justru terdengar lebih jelas, menggema di sepanjang jalan setapak. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah berat di belakangnya. Nia menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Ia melanjutkan perjalanan dengan napas yang mulai tidak beraturan. Semakin jauh ia berjalan, suara langkah itu semakin dekat. Kali ini, disertai suara geraman samar. Rasa dingin merayap ke seluruh tubuhnya, dan bulu kuduknya berdiri di sebuah tikungan. Nia merasa ada sesuatu yang mengikuti. Ketika ia menoleh lagi, kali ini matanya menangkap sesosok bayangan besar di antara pepohonan. Tubuhnya gemetar, tetapi ia memutuskan untuk berlari. Namun, semakin ia berlari, langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menarik kakinya. Saat tiba di tengah hutan, bayangan itu muncul jelas di hadapannya. Sosok besar berbulu lebat, dengan mata merah menyala dan taring panjang, berdiri menatapnya. Tingginya mencapai 2 kali tinggi manusia biasa. Nia tidak bisa bergerak, seperti tubuhnya dibekukan oleh tatapan makhluk itu. Makhluk tersebut tertawa serak, suaranya menggema di sekitar Nia. "Kenapa kau berani melewati wilayahku, manusia kecil?" ucapnya dengan suara menggelegar. Nia mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat. Makhluk itu perlahan mendekat, dan hawa dingin semakin menusuk tulang. Di tengah kepanikan, Nia menutup matanya sambil berdoa dalam hati. Tiba-tiba, suara azan dari kejauhan menggema. Genderuwo itu menghentikan langkahnya, menggeram marah. "Kau lolos kali ini, tapi aku akan kembali," desisnya sebelum tubuhnya lenyap ke dalam kegelapan hutan. Dengan sisa tenaga, Nia berlari sekuat tenaga hingga keluar dari hutan. Ketika ia tiba di rumah, tubuhnya menggigil ketakutan, dan ia tahu malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Keesokan harinya, Nia merasa tubuhnya lemas dan pikirannya tak tenang. Meskipun telah selamat dari hutan larangan, perasaan tidak enak terus menghantui dirinya. Ia merasa seperti diawasi, bahkan di siang bolong. Saat bekerja di ladang, bayangan sosok besar berbulu hitam itu muncul di sudut matanya. Ketika ia menoleh, bayangan itu lenyap begitu saja. Malamnya, saat semua orang di rumah sudah tertidur, Nia mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca buku. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar. Mula-mula seperti ketukan pelan di jendela, lalu disusul suara geraman lembut. Hawa di kamarnya terasa semakin dingin. Jantung Nia berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, tiba-tiba jendela kamarnya berderit terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk, meniup tirai dengan keras. Seketika, Nia terpaku melihat sosok besar berbulu hitam dengan mata merah.
menyala berdiri di luar jendela. Tubuhnya seperti membeku, mulutnya ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Makhluk itu melangkah masuk ke dalam kamar Nia, meskipun jendelanya terlalu kecil untuk tubuh besarnya. Seolah-olah makhluk itu tidak terikat oleh hukum fisik. Aku sudah memperingatkanmu, Nia. Suaranya serak, berat, dan menggema. Kau telah melanggar wilayahku, dan sekarang kau milikku. Nia berusaha melarikan diri, tetapi tubuhnya seperti terkunci di tempat. Genderuwo itu mendekat, lalu mengulurkan tangannya yang besar, dan berbulu ke wajah Nia. Sentuhannya dingin, membuat tubuh Nia menggigil hebat. Kau akan menjadi pengantinku, bisiknya dengan suara mengerikan. Saat itu, doa-doa yang diajarkan ibunya tiba-tiba terlintas di pikirannya. Dengan sisa keberanian, Nia mulai menggumamkan doa dalam hati. Genderuwo itu tampak terkejut, dan ia menggeram keras. Ruangan menjadi bergetar, lampu di kamar berkedip-kedip, dan suara tawa menyeramkan menggema. Namun, ketika suara azan subuh terdengar dari masjid terdekat, genderuwo itu langsung menghentikan aksinya. Kau mungkin lolos malam ini, tapi aku akan kembali, Nia, katanya sebelum tubuhnya berubah menjadi asap hitam yang lenyap di udara. Nia akhirnya bisa bergerak, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia jatuh terduduk di lantai dengan napas terengah-engah. Dalam hati, ia tahu pertemuan itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Setelah malam yang mengerikan itu, Nia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Meski tampaknya ia bisa kembali beraktivitas seperti biasa, perasaan cemas terus menggerogoti pikirannya. Setiap malam, ia merasakan kehadiran yang mengintai, dan dunia tidurnya menjadi semakin kacau. Mimpi-mimpi buruk itu datang dengan intensitas yang tak pernah ia alami sebelumnya. Malam pertama setelah pertemuan dengan genderuwo, ia terlelap dengan cepat. Namun, tidurnya tidak pernah benar-benar damai. Ia terbangun di suatu tempat yang gelap, dikelilingi oleh bayang-bayang yang bergerak perlahan. Dalam mimpinya, ia melihat genderuwo itu berdiri di depannya. Tubuhnya menjulang tinggi dan matanya marah menyala. Apakah kau tahu apa yang telah kau lakukan, Nia? Suara itu bergema, memantul di sekelilingnya. Kau telah menyentuh dunia yang tidak seharusnya kau masukin. Nia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa sangat berat. Setiap langkahnya penuh dengan rasa takut. Tubuhnya seperti tertarik ke dalam kegelapan. Ketika ia menoleh ke belakang, sosok itu mengejarnya. Tawa mengerikan terdengar dari mulutnya. Kemudian, dalam mimpi itu, genderuwo meraih Nia dengan tangan besar dan dingin. Aku akan datang lagi, katanya dengan suara serak. Lalu ia mencium leher Nia dan menyetubuhi dengan nafas yang dingin, membuat Nia terbangun dengan perasaan tercekik. Pagi harinya, Nia terbangun dengan napas terengah-engah, matanya terbuka lebar dan tubuhnya berkeringat dingin. Ia merasa cemas dan bingung, berpikir apakah mimpi itu hanya halusinasi atau kenyataan yang mengintainya. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah saat ia memeriksa tubuhnya di depan cermin. Ternyata ada bekas cakaran panjang di lehernya, sama persis seperti yang ia rasakan dalam mimpinya. Kekhawatiran semakin mendalam saat Nia mulai merasa perubahan fisik pada dirinya. Bekas cakaran itu memerah dan rasa sakitnya seperti terbakar. Ia mengingat kembali kata-kata genderuwo yang mengatakan bahwa ia telah mengikatnya dengan kekuatan gelap. Apakah ini akibat dari ikatan itu? Dan yang lebih menakutkan, apakah genderuwo benar-benar akan datang lagi? Dalam kebingungannya, Nia memutuskan untuk mencari bantuan. Ia pergi ke rumah dukun kampung yang sering dipanggil oleh warga setempat untuk masalah-masalah mistis. Pak Sastro, sang dukun, mendengarkan ceritanya dengan seksama. Setelah mendengar penjelasannya, Pak Sastro menjadi serius. Genderuwo itu tidak sembarangan makhluk, kata Pak Sastro dengan suara pelan. Ia sudah menodaimu dan ingin mengikatmu, Nia, dan ikatan itu bisa mengakhiri hidupmu jika tidak segera diputus. Nia merasa ketakutan yang lebih dalam. Apakah ia benar-benar dalam bahaya yang lebih besar dari yang ia bayangkan? Ia tahu bahwa tanpa bantuan, ia tidak akan bisa selamat dari ancaman yang semakin mendekat itu. Kegelisahan semakin menggerogoti Nia. Bekas takaran di lehernya tidak kunjung hilang. Bahkan rasa sakitnya semakin terasa setiap malam. Setiap kali ia mencoba tidur, mimpi buruk kembali datang, dan bayangan genderuwo yang mengerikan terus mengintai. Ia tahu, makhluk itu tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Pada suatu sore yang gelap,
Setelah kembali dari ladang, Nia menemui Pak Sastro, dukun yang ia temui sebelumnya. Wajah Pak Sastro tampak lebih serius dari biasanya, seolah-olah ia sudah mengetahui apa yang terjadi. Dia menceritakan seluruh perasaan dan kejadian yang menimpanya, dari pertemuan pertama dengan genderuwo hingga mimpi buruk yang tak berkesudahan. Pak Sastro menghela napas panjang, lalu berkata, "Sudah jelas, genderuwo itu mengikatmu dengan kekuatan gelap. Ia tak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Namun, ada cara untuk mengusirnya, meskipun itu berbahaya." Dukun itu menjelaskan bahwa untuk mengusir makhluk seperti genderuwo, dibutuhkan sebuah ritual pengusiran yang kuat. Malam itu juga, Nia harus melakukan ritual tersebut dengan bantuan Pak Sastro. Mereka mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, kain merah, dupa, garam, dan lilin yang khusus digunakan untuk melawan roh jahat. Langit malam semakin gelap saat mereka memulai ritual di halaman belakang rumah Pak Sastro. Angin malam bertiup kencang, dan hawa dingin terasa menusuk. Pak Sastro mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak Nia mengerti. Suara gemericik dupa dan aroma tajamnya memenuhi udara. Sementara lilin-lilin mulai menyala dengan cahaya redup yang menari-nari. Saat mantra terakhir dilafalkan, suasana tiba-tiba berubah. Udara semakin dingin, dan di sekitar mereka, bayangan gelap mulai berkumpul. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, suara tawa yang sangat keras dan mengerikan terdengar. Dia menoleh, dan di antara kabut hitam yang tebal, muncul sosok besar berbulu hitam dengan mata merah menyala. Itu adalah genderuwo. "Jangan kira kau bisa mengusirku, dukun tua." Suara genderuwo terdengar menggelegar, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Pak Sastro melangkah maju, mengangkat tangannya untuk melanjutkan mantra pengusiran. "Kau tidak akan memiliki nin, genderuwo. Kembali ke tempat asalmu," teriak Pak Sastro. Suaranya penuh keteguhan. Namun, genderuwo tidak menyerah begitu saja. Ia menggeram keras. Tubuhnya mulai bergetar dan memancarkan energi gelap yang menakutkan. Angin bertiup kencang, mematikan lilin-lilin di sekitar mereka. Tanah mulai retak, dan suara makhluk itu semakin menggema. Pada saat yang genting itu, dia merasa tubuhnya kembali terikat oleh kekuatan gelap yang tak terlihat. Ia merasakan tubuhnya seperti terhisap ke dalam kegelapan, tidak bisa bergerak. Namun, dalam hatinya, ia berteriak, meminta pertolongan, berdoa agar kekuatan kegelapan itu segera hilang. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari kain merah yang dibawa oleh Pak Sastro. Cahaya itu semakin besar, mengusir kabut gelap dan membakar segala sesuatu yang menghalanginya. Genderuwo itu berteriak marah. Tubuhnya terbakar oleh cahaya tersebut. "Kau tak akan bisa lari dariku, manusia." Raungnya sebelum tubuhnya terpecah menjadi asap hitam yang menghilang ke udara. Setelah itu, semuanya menjadi sunyi. Angin yang tadi berhembus kencang kini mereda. Nia terjatuh ke tanah, terengah-engah, tubuhnya lemas. Pak Sastro mendekat, memegang pundaknya dengan lembut. "Kau selamat, Nia," katanya dengan suara tenang. "Tapi ingat, ini bukan akhir. Genderuwo itu akan terus mencoba." Nia hanya bisa menatap kosong ke langit malam, merasa tubuhnya masih terasa berat dan diliputi ketakutan. Ia tahu, meskipun genderuwo itu telah pergi untuk sementara, ancaman itu belum benar-benar hilang. Di episode ini, ketegangan mencapai puncaknya dengan ritual pengusiran yang sangat berbahaya. Proses pengusiran yang hampir gagal memperlihatkan betapa kuatnya kekuatan genderuwo. Setelah ritual pengusiran yang hampir berakhir tragis, Nia merasa sedikit lega. Tetapi ketenangannya hanya berlangsung sementara. Meskipun genderuwo itu tampaknya telah menghilang, perasaan takut dan was-was tidak kunjung hilang dari dirinya. Malam-malam berikutnya, meskipun ia tidur dengan lebih nyenyak, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari dalam kegelapan. Setiap kali ia terjaga di tengah malam, ada suara bisikan yang datang entah dari mana. Suatu malam, ketika ia sedang terlelap dalam tidur yang lelap, Nia kembali bermimpi. Namun kali ini, mimpi itu tidak seperti yang biasa ia alami. Ia terbangun di sebuah tempat yang gelap, penuh dengan kabut hitam. Di hadapannya, berdiri sosok besar berbulu hitam yang tidak asing baginya, genderuwo. "Apakah kau merasa aman, Nia?" Suara itu bergema, menggetarkan seluruh tubuhnya. "Kau pikir aku sudah pergi? Tidak, aku hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali." Nia merasa tubuhnya terikat, tidak bisa bergerak,
Meskipun ia mencoba berteriak, genderuwo itu mendekat dengan senyum menakutkan di wajahnya. Kau dan aku tak akan bisa terpisah begitu saja. Kau milikku, dan aku akan selalu menunggumu. Tiba-tiba, genderuwo mengubah dirinya menjadi wujud manusia, masih dengan mata merah menyala dan senyum menyeramkan. Aku memberimu pilihan, Nia, katanya dengan suara dingin. Bergabunglah denganku, jadilah pengantinku, dan aku akan memberi kehidupan pekat untukmu, atau aku akan menghancurkan hidupmu, dan kau akan menjadi bagian dari dunia gelapku selamanya. Dia merasa tubuhnya lemas, namun ada sesuatu dalam dirinya yang masih melawan. Ia teringat pada kata-kata Pak Sastro, bahwa pengusiran ini mungkin hanya sementara. Apa yang ia alami bukanlah sekadar mimpi, ini adalah ujian terakhir. Genderuwo itu menawarkan dua jalan, tetapi Nia tahu ia harus memilih untuk melawan. Dengan tekad yang baru, Nia berteriak dalam hatinya, berdoa dengan segenap jiwa, agar ia diberi kekuatan untuk mengusir makhluk itu selamanya. Dalam sekejap, ia merasakan cahaya terang yang tiba-tiba muncul di sekelilingnya, memancar dari dalam dirinya sendiri. Cahaya itu sangat kuat, menyinari kegelapan yang menyelubungi dunia tempat ia berada. Genderuwo itu terkejut, dan tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya tersebut. Tidak, teriaknya. Tubuhnya berputar-putar, berusaha menghindar dari cahaya yang semakin membakar. Kau tidak bisa mengalahkanku, Nia. Aku akan selalu ada di sini. Namun, cahaya yang keluar dari tubuh Nia semakin besar, semakin kuat, hingga akhirnya meledak dalam ledakan yang menggetarkan seluruh dunia gelap itu. Dalam satu detik, genderuwo lenyap begitu saja, terbakar habis oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Saat Nia membuka matanya, ia terbangun di kamarnya, dengan tubuh yang terasa lega, tetapi rasa khawatir masih ada. Ia menatap keluar jendela, melihat bulan purnama yang cerah. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menguatkan dirinya. Namun, meskipun ia merasa telah mengalahkan genderuwo, ia tahu bahwa kegelapan itu belum sepenuhnya hilang. Di malam yang tenang itu, terdengar suara tawa yang sangat pelan, seolah datang dari sudut ruangan. Tawa yang bukan berasal dari dunia ini, yang mengingatkan Nia bahwa meskipun ia telah selamat untuk sementara waktu, ikatan itu belum benar-benar terputus. Genderuwo atau makhluk lain yang lebih gelap mungkin akan datang lagi suatu saat nanti. Nia menatap keluar jendela, menyadari bahwa meskipun ia telah mengalahkan satu ancaman, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia kini berada di antara dunia manusia dan dunia gelap, dan meskipun ia merasa bebas, ia juga tahu bahwa kutukan itu akan selalu mengintainya, menunggu kesempatan untuk kembali. Dengan episode terakhir ini, kita mencapai puncak dari cerita Nia yang penuh dengan ketegangan dan pertempuran batin. Meski ia berhasil mengusir genderuwo, ada kesan bahwa ancaman tersebut tidak pernah benar-benar hilang, dan Nia harus hidup dengan kenyataan bahwa kegelapan selalu ada di sekitar dan dalam dirimu. Tamat. Terima kasih telah mengikuti kisah mencekam ini hingga akhir. Perjalanan Nia menghadapi genderuwo bukan hanya tentang melawan kegelapan di luar dirinya, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk bertahan. Namun, seperti yang kita tahu, dunia mistis selalu menyimpan misteri yang tak terduga. Apakah ini benar-benar akhir, atau justru sebuah awal dari sesuatu yang lebih menakutkan? Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor lainnya. Dan ingat, di dunia ini ada hal-hal yang tidak selalu bisa kita lihat, tetapi itu bukan berarti mereka tidak ada. Selalu berhati-hati, terutama ketika melewati tempat yang dianggap angker. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam, dan semoga mimpi kalian indah. Atau mungkin tidak. Saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.